Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10 ini yaitu kita akan membahas tentang 3D sketch, tetapi pada plane yang berbeda. Anda bisa membaca dulu materi yang sudah ada di e-learning, yaitu pertemuan ke-10. Nah, pada materi yang ada di situ kita akan membuat sebuah benda, part seperti yang ada di gambar, yaitu bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di materi yang sebelumnya pada pertemuan 9, kita hanya membuat sebuah ini instalasi pipa, tetapi dari plane yang standar ya, misalkan ada front plane, top plane, atau right plane ya, atau plane yang kita set tidak membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, pada kesempatan di pertemuan 10 ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat sebuah bentuk ya, sketch 3D, tetapi dengan menggunakan acuan plane yang nanti akan kita atur sudutnya. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah plane yang masing-masing sudutnya kita tentukan. Oke, bagaimana nanti kelanjutan dari tahapan yang akan kita lakukan? Mari kita simak dengan membuka SolidWorks-nya. Setelah kita buka SolidWorks-nya, seperti biasa kita mulai new, kemudian kita lakukan membuat part. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa kita harus membuat sebuah referensi dulu, atau referensi pivot line, yaitu di top plane ya, yaitu ukuran 4 dengan construction line. Makanya kita gunakan dulu top plane, kemudian kita sketch. Nah, kita gunakan construction line sesuai yang ada di panduan. Kita harus tempatkan di antara dari pusat origin, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita tetapkan satuan yang digunakan di sini. Karena kita gunakan inch, maka kita ganti ini ke inch pound second. Kemudian kita lakukan edit sketch smart dimension, yaitu 4 panjangnya. Kemudian pada sisi yang lain juga 4 inch, seperti yang ada pada panduan. Selanjutnya, pada langkah berikutnya kita membuat sebuah plane dengan referensi top plane dengan sudut 45 yang mengacu ke referensi kedua pada garis vertikal. Jadi ini adalah garis vertikal yang nanti akan kita jadikan sebagai second reference. Nah, kita exit sketch dulu. Selanjutnya kita tampilkan ini dalam bentuk gambar isometrik. Nah, seperti ini. Kita ingat-ingat bahwa ini adalah gambar garis vertikalnya. Selanjutnya kita lakukan create new plane, atau di sini reference geometry, kemudian plane. Kita tetapkan di sini sesuai dengan yang ada di modul bahwa kita membuat dengan acuan referensi pertama, yaitu top plane. Makanya first reference di sini, ini saya drop down, saya masukkan top plane sebagai referensi pertama kita. Ya, referensi pertama kita. Kemudian kita masukkan sudut. Kita klik di sini add angle sebesar 45. Nah, kemudian second reference adalah vertical line. Kalau di sini vertical line tadi saya gambar di sini. Jadi second reference ini, kotak ini akan saya isikan oleh garis ini. Nah, nanti plane 1 atau plane yang akan kita buat, previewnya akan berbentuk seperti ini, sama seperti yang ada pada tahap kedua di modul. Kemudian oke. Kita namakan ini sebagai plane 1.
Langkah berikutnya kita membuat plane 2 dengan cara yang sama, tetapi referensi berikutnya adalah referensi dari front plane dan horizontal line. Oke, sekarang fitur, kemudian reference geometry, plane kita buat. Ini kita pastikan dulu, kita hapus bahwa first reference yang ada di sini adalah front plane. Makanya saya masukkan di sini front plane. Nah, front plane. Kemudian tetap kita gunakan pengaturan sudut sebesar 45 derajat. Kemudian second reference-nya apa? Second reference-nya adalah horizontal line. Horizontal line tadi ini. Nah, ini saya klik. Nah, bila terjadi seperti ini, karena ini arahnya berkebalikan, maka kita gunakan flip offset untuk mendapatkan posisi yang sama seperti yang ada pada modul. Selanjutnya kita oke. Sekarang kita sudah punya dua plane yang kita buat secara sendiri tadi. Yang sebelumnya sudah ada front plane. Nah, di front plane ini saya tampilkan show, kemudian top plane juga saya tampilkan. Jadi total di sini ada 4 buah plane yang aktif ya. Satu lagi right plane, cuma right plane ini saya sembunyikan. Oke, dari 4 plane ini kita kembali lagi ke modul bahwa untuk menggambar bentuk seperti ini kita harus membutuhkan 4 plane ya. 4 plane itu yang pertama front plane, top plane, plane 1 dan plane 2. Kemudian kita langsung ke create 3D sketch. Nah, pada 3D sketch yang pertama, line pertama, kita lihat acuannya di sini bahwa di sini kita harus melewati titik pusat yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini. Berarti kita memulai dari sini. Nah, kemudian saya melihat secara keseluruhan ya, line yang nantinya akan kita rencanakan untuk dibuat pad atau jalur. Nah, ini saya besarkan di sini. Kalian bisa lihat di sini bahwa ini adalah rencana yang akan kita gunakan untuk membuat pad. Pertama, kita memulai dari sini. Ini karena ditunjuk first line di sini, kita mulai dari sini. Nah, caranya membaca di sini kan ada top. Berarti kita memulai dari top. Kemudian di sini ada plane 2, plane 1, plane 2, top. Kemudian plane 2, plane 1, plane 2 dan top. Nah, di sini artinya kita memulai urut dari sini. Untuk membuat bentuk dengan bentuk 3 dimensi yang berurutan melewati beberapa plane, di sini sudah ditunjukkan start point ada di sini. Kita memulainya dari top. Urut. Jadi ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, dan berakhir di sini. Jadi kita mulai dari sini dulu. Oke, sekarang kita mulai dari sisi top. Pastikan bahwa arah kursor kalian arahkan ke top. Kemudian pilih di sini sketch. Kemudian sketch kita pilih sketch 3D. Nah, kemudian kita pilih line. Oke, sekarang kita memulai dari sini. Karena tadi panduannya ada di modul memulainya dari sini, kita memulai dari sini. Nah, arahkan ke belakang sini. Nah, pastikan snapnya aktif, kemudian paskan di snapnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita escape, kita langsung gunakan smart dimension. Nah, dimensi yang diperlukan di sini berapa? Untuk garis pertama first line ini adalah dari sini ke sini, yaitu sebesar 1 inch. Makanya ini langsung saja dikasih dimensi sebesar 1 inch. Nah, oke. Kemudian kalian bisa exit sketch. Setelah exit sketch, kalian memulai menggambar line berikutnya, yaitu pada plane 2 sesuai urutan yang di sini top, kemudian plane 2 sepanjang 2,5 in. Nah, pada plane 2 ini caranya dengan cara mengarahkan kursor ke plane 2, kemudian arahkan ke sketch 3D sketch. Pilih garis yang digunakan yaitu line.
Kemudian mulai titik hubungkan dengan poin terakhir ketika kita membuat line 1. Kita hubungkan di sini, kemudian arahkan sesuai dengan yang ada di modul, yaitu arah sumbu yang sumbu X, sumbu Y pada plane 2 ya. Misalkan sepanjang segini. Kemudian kita exit, kita gunakan smart dimension, langsung saja kita ukur. Di sini 2,5 sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita oke, kemudian kita kembali lagi ke exit sketch. Urut setelah top dan plane 2, sekarang kita ke plane 1. Nah, pada plane 1 kita arahkan seperti kita membuat pada line kedua tadi. Plane 1, kemudian kita sketch, sketch, pilih line, tempatkan ini pada ujung ini hingga kursor menyentuh, kemudian klik. Nah, sekarang kita arahkan ke plane 1. Plane 1 di modul minta ke sana. Misalkan kita arahkan ke sana. Kemudian kita tetapkan ini smart dimensionnya sebesar 2. Sesuai yang ada di modul. Ini 2. Kemudian kita oke. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke plane 2. Ya, urutannya dari plane 2, plane 1 kembali lagi ke plane 2. Oke, kita exit sketch, kemudian kita arahkan ini ke plane 2, kemudian ini kita sketch 3D, kemudian kita pilih line. Nah, kita arahkan ke sini, kemudian kita tarik ke bawah. Misalkan katakanlah segini. Kita smart dimension, kemudian ini kita tetapkan panjangnya 2,5 sesuai ketentuan yang ada di modul, yaitu ini. Kemudian ke top plane. Nah, setelah itu kita exit sketch, kita ke top plane, kembali lagi ke atas, arahkan kursor, kemudian pilih sketch, 3D sketch, pilih line, kemudian ini kita gambar mendatar ke arah sumbu X di top plane. Nah, kemudian kita smart dimension sebesar 2 inch ini. Jadi ini panjangnya yang mengarah ke arah top sumbu X ini adalah 2, sesuai dengan yang ada di gambar. Oke, kemudian kembali lagi exit sketch. Selanjutnya garis ke 6, yaitu kembali lagi ke plane 2. Kita tetapkan plane 2, sketch, 3D sketch, kemudian kita pilih line. Nah, dari sini kembali lagi ditarik ke atas, yaitu sepanjang 2 inch ya. Hanya kita tetapkan smart dimension ini 2 inch. Kemudian oke. Selanjutnya exit sketch kembali. Nah, dari plane 2 kembali lagi ke plane 1. Arahnya ke bawah. Kita tetapkan di plane 1. Plane 1, kemudian sketch 3D dan pilih line. Kemudian dari sini ke bawah atau ke arah Y ya, negatif pada plane 1. Kita klik, kemudian kita tetapkan dimensinya adalah sebesar 2 in. Kita tetapkan 2 in. Oke, setelah itu oke, kemudian kita bisa exit sketch. Kemudian kembali lagi ke plane 2. Dari sini tarik ke bawah plane 2. Sekarang kita arahkan ke plane 2, kemudian sketch 3D, kita pilih line, baru kemudian dari sini saya tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Saya smart dimension sesuai dengan yang ada di modul, panjangnya 2,5 in. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya oke. Garis terakhir yaitu garis mendatar pada sisi top atau pada top plane. Kembali lagi arahkan ke top, kemudian sketch, 3D sketch, kita pilih line, kita tarik ke mendatar, yaitu sebesar ini 2 ya. Kita pilih smart dimension, kemudian kita tetapkan ini 2 inch. Oke. Kemudian kita exit sketch. Oke. Setelah itu langkah berikutnya apa? Kita lihat di sini. Oh, kita harus membuat sebuah fillet.
dengan radius 0,5 untuk semua sudut-sudutnya. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini fillet tidak bisa aktif atau transparan pada ikonnya. Karena apa? Karena ini adalah gabungan dari beberapa plane. Sedangkan fillet itu bekerja pada satu plane. Ya, kalau misalkan kita pilih front, ya bekerja fillet itu hanya ada di front saja, yang skate yang ada di front. Nah, karena ini terdiri dari 4, makanya kita harus siasati. Misalkan kita pilih skate di skate kita yang terakhir tadi, kemudian kita lakukan editing, edit skate untuk membuat fillet dari entities. Jadi kita lakukan convert entities, kemudian ini convert entities, pilih entities yang akan kita jadikan sebagai fillet. Ya, misalkan ini saya akan convert entities. Ya, ini select chain sama innernya dihilangkan, centangnya, kemudian kita masukkan entities to convert, yaitu garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita oke. Nah, ditandai dengan mohon maaf, ini kurang, tadi masih kurang ya. Saya ulangi lagi, saya edit sketch, kemudian saya convert entities, saya pilih garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garis, kemudian saya oke. Nah, ditandai dengan warna garis yang menjadi warna hitam. Selanjutnya baru kita bisa lakukan fillet. Nah, di sini kita pilih fillet, skate fillet, kemudian kita masukkan angka seperti yang sesuai yang ada di ketentuan modul, yaitu sebesar 0,5 inch radiusnya. Akhirnya kita pilih entities mana yang mau di fillet. Sekarang kita pilih garis yang ingin di fillet, yaitu pada masing-masing sudutnya. Jadi klik, kemudian fillet berikutnya, fillet 2, fillet 3, fillet 4, fillet 5, fillet 6, fillet 7, fillet 8. Jadi total ada 8 fillet dengan R yang sama. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita lakukan swap. Ya, fitur swap itu bisa dilakukan kalau di situ ada padnya. Nah, kita sudah membuat sebuah pad, tinggal kita membuat profil yang akan digunakan untuk membuat sebuah swap. Nah, kalau kita lihat di sini profilnya yaitu berupa circle dengan ketebalan atau dengan diameter 0,5 dan 0,4. Nah, namun di sini kita mulai dari sini. Nah, karena kita tadi mengawali ya pembuatan sketch 3D itu dari posisi sini dan berakhir di sini, jadi rantainya atau padnya itu berakhir di sini, dan ini adalah garis terakhir. Nah, makanya lebih suka saya kalau padnya itu saya mulai dari yang terakhir, dari sini. Nah, jadi harus saya membuat sebuah profil yang dimulai dari sini. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini, ujung terakhir dari padnya ini yaitu ada di sini. Nah, yang saling bertegak lurus atau plane yang berhadapan tegak lurus dengan line terakhir ini adalah front plane. Ya, makanya front plane saya jadikan sebagai acuan untuk membuat plane baru yang nanti menempel pada titik ini. Nah, kita buat plane baru yang mengacu dari front plane. Di sini saya pilih front plane. Nah, kemudian acuannya yaitu titik ini. Nah, sebagai awal mula saya membuat profil. Nah, makanya dia
plane-nya menempel di sini. Kalau sudah selesai saya oke, namanya yaitu plane 3. Nah, saya akan menggambar pada plane 3, namun saya buat dalam tampak normal dulu. Nah, di sini tepatnya saya akan menggambar. Makanya itu saya klik kanan, kemudian saya sketch. Kemudian saya membuat sebuah lingkaran dengan diameter ketentuan yang ada pada soal, yaitu sebesar 0,5 dan 0,4. Oke, sekarang kita buat dulu misalkan yang 0,5. Kemudian saya membuat diameter baru yang besarnya adalah 0,4. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan gunakan fitur sweep. Ya, saya oke dulu. Kemudian saya pilih sweep boss. Di sini saya buat untuk gambar isometri dulu. Nah, seperti ini. Saya akan buatkan sweep boss, dimana misalkan ini saya hapus dulu. Profil yang digunakan adalah profil yang terakhir saya buat, yaitu berupa circle, yaitu ini ya, circle-nya yaitu sketch 2. Kemudian pad-nya saya pilih pad gambar yang 3D. Nah, seperti ini. Kemudian saya oke. Nah, ini adalah gambar dimana sweep boss ini bisa digunakan dengan membuat sebuah pad yang terdiri dari gabungan beberapa plane. Kalau sebelumnya kita belajar hanya dalam satu plane, sekarang kita buat dalam 4 plane ya. Jadi kita membuat sketch di antara plane-plane yang telah kita buat. Nah, ini berguna untuk membuat sebuah instalasi pipa yang mungkin nanti digunakan untuk menghubungkan dengan dari berbagai sisi ya. Kemudian kalian bisa tentukan nanti parameter materialnya apa, sehingga kita bisa mengecek kebenaran dari hasil dari desain yang telah kita buat. Demikian penjelasan pada materi ke-10. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian latihan dengan mengerjakan soal yang sudah ditentukan pada pertemuan ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.